Chen meneguk ludah, energi yang kuat meletus darinya, berubah menjadi roh jahat yang menggelinding, dan langsung melesat keluar. Tiba-tiba, ada lubang hitam besar di langit. Di dalam lubang hitam itu, gas ajaib membumbung tinggi, awan ajaib bergulung-gulung, dan kekuatan mengerikan menyapu, melonjak liar, dan meledak keluar. Ah, tidak, lari! Semua iblis berteriak. Mereka tersapu oleh kekuatan sihir yang kuat. Mereka hancur menjadi energi yang tak berujung dan melesat ke tubuh Wu Chen. Tidak cukup, Wu Chen tahu betapa sulitnya menembus kekuatan Dewa Setengah, dan betapa mengerikan energinya. Suatu ketika, api suci Sugu memberinya kekuatan, yang hanya untuk menaikkannya dari 6 surga legendaris menjadi 3 surga Dewa Setengah. Anda harus tahu bahwa api suci Sugu adalah api tingkat ke-9, dan energi yang dimilikinya sesat dan mengerikan, di luar imajinasi. Namun, Wu Chen tidak khawatir tentang hal itu, karena ada banyak hal di dunia iblis yang tidak diketahuinya. Kekuatan hal-hal ini mungkin tidak kuat, tetapi jumlahnya sangat banyak, hampir tidak ada habisnya. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dia dapat dengan aman dan berani menyerap energi dan meningkatkan kekuatannya. Segera, iblis-iblis di sini telah diserap sepenuhnya. Adapun iblis-iblis lainnya, mereka telah melarikan diri. Tidak ada seorang pun yang tersisa sama sekali. Melihat ini, Wu Chen tahu, dia harus pindah tempat. Xiao Gu, ayo kita pergi dan lihat apa nama tempat ini. Tempat paling mengerikan di Dongsuanyu. Petik 2. Sosok Wu Chen menghilang dalam sekejap dari tempat asalnya. Bersamaan dengan menghilangnya sosok itu, ada juga api suci lembah. Hanya ada satu susunan yang tersisa di sini, susunan surga 9 Phoenix. Dalam beberapa hari berikutnya, Wu Chen tinggal di dunia iblis kota, terus-menerus menyerap iblis di dalamnya, memperkuat kultivasi dan kekuatannya. Pembunuhannya menyebabkan kepanikan para iblis. Setiap kali dia muncul di suatu tempat, iblis di tempat itu akan segera habis, karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak lari, mereka tidak akan memiliki apapun untuk menunggu mereka. Kehancuran total. Tentu saja, dalam proses ini, Wu Chen juga menarik perhatian para iblis yang kuat itu, seperti iblis semu, yang setara dengan alam setengah dewa manusia yang kuat, dengan teror super. Namun, kekuatan Wu Chen saat ini tidak ada bandingannya di masa lalu. Selain itu, api suci berongga api tingkat ke-9, bahkan dewa iblis semu tidak akan memiliki akhir yang baik setelah bertemu dengannya. Oleh karena itu, setelah Wu Chen membantai 3 setan semu ini tidak lagi muncul. Mereka juga takut pada Wu Chen dan tidak berani mengambil risiko untuk bercanda. Anda harus tahu bahwa kultivasi iblis jauh lebih sulit daripada kultivasi manusia. Kultivasi iblis semu telah mengalami ratusan tahun, karena mereka menghargai hidup mereka dan tidak berani mengolok-olok hidup mereka sesuka hati. Setengah alam dewa, 4 surga, biarkan aku menerobos. Wu Chen minum banyak, dan energi besar mengalir keluar darinya, seperti banjir. Seketika, ruang keempat sisi bergetar hebat, bergetar gila-gilaan, melonjak tanpa henti, menyapu dan membuka, perkasa, menghantam seluruh ruang, sangat luas, sangat menakutkan. Aliran udara tak berujung berkumpul dari segala arah, berubah menjadi naga sihir hitam yang tak terhitung jumlahnya, menyerbu ke tubuh Wu Chen, berubah menjadi kekuatan bergulir, dan digunakan untuk meningkatkan kekuatan Wu Chen. Di bawah penyerapan energi yang begitu besar, kekuatan Wu Chen juga meningkat pesat, mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Proses seperti itu, saya tidak tahu berapa lama itu berlangsung, akhirnya, guncangan hebat menyebar dari dantian, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Lihatlah ini, wajah Wu Chen, senyum terkejut. Setelah bertahun-tahun berusaha keras, dia akhirnya mencapai tujuannya untuk menerobos alam semi-dewa dari 4 surga. Selamat, Tuan, atas terobosanmu. Ada suara yang jelas dan manis di dalam tubuh, seperti lonceng perak. Wu Chen berkata sambil tersenyum, Millet, ini juga memiliki fungsimu. Hehe, sebenarnya, Wu Chen tidak pernah menganggap dirinya sebagai penguasa api suci Sugu, terutama ketika api suci Sugu menembus tingkat ke-9 dan mampu berubah bentuk, dia menganggapnya sebagai putrinya sendiri. Wu Chen juga sangat puas dengan tinjunya yang terkepal dan merasakan kekuatan yang cukup di tubuhnya. Sekarang,
jika dia bertemu dengan orang kuat alam semi-dewa yang tidak membawa harta karun roh surgawi, bahkan jika lawannya adalah alam semi-dewa dengan 7 surga dan 8 surga, dia bisa menang. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan roh jahat yang kuat keluar dari Dantian. Itu menyebar dengan cepat. Hampir dalam sekejap mata, setengah dari Dantian di tubuhnya terinfeksi oleh roh jahat. Kembalilah padaku. Minuman lembut keluar dari tubuhnya. Api suci Sugu mengeluarkan cahaya terang, menyinari Dantian Wuchen. Tampaknya ada sesuatu yang mengerikan terjadi pada roh jahat itu. Ia segera mundur, menghilang lagi, dan Dantian kembali normal. Sungguh merepotkan. Api di api suci lembah juga berangsur-angsur menghilang dan kembali ke keadaan normal. Di luar, Wu Chen melihat semua ini di matanya. Ia telah menemukan bahwa sejak ia melahap jiwa naga dari naga iblis neraka, ada semacam kekuatan di tubuhnya, yaitu Ki Ajaib. Awalnya, dia tidak terlalu memerhatikannya, karena roh jahat itu tidak memiliki pengaruh yang besar padanya, dan dia tidak dapat mengendalikan pikiran dan jiwanya. Sampai saat ini, dia sering menggunakan naga ajaib untuk melahap dan terus-menerus menyerap kekuatan sihir eksternal, yang menemukan beberapa masalah. Misalnya, di dantiannya, sesekali, selalu ada semacam roh jahat, yang menyebar dengan cepat dan meluas ke seluruh wilayahnya yang seharusnya ditempati. Ketika ini terjadi, api suci Sugu akan meledak, mengusir roh jahat itu, dan mengembalikan Dantian Wuchen menjadi normal. Xiao Gu, apakah aku bisa dirasuki? Wu Chen juga khawatir. Alasan mengapa iblis dan setan begitu mengerikan adalah karena kegilaan mereka, haus darah mereka, dan irasionalitas mereka. Begitu makhluk lain memasuki iblis, mereka akan menjadi sekejam dan haus darah seperti iblis. Kegilaan mereka tak tertandingi, bahkan lebih mengerikan dan menakutkan daripada iblis murni. Dahulu kala, Wu Chen juga menyembuhkan beberapa orang yang dirasuki iblis. Mereka semua sangat mengerikan. Bahkan jika dia ingin mengendalikan mereka, itu tidak akan mudah. Tidak, Tuan tidak akan dirasuki. Xiao Gu percaya padamu. Jalan api suci. Wu Chen mendongak sedikit dan melihat ke kejauhan. Sekarang, dia benar-benar tidak yakin apakah dia akan dirasuki atau tidak. Saya berharap dia tidak akan pernah dirasuki seperti yang diharapkan api suci Sugu. Dilahap oleh naga, Wu Chen sekali lagi menggunakan naga ajaib untuk melahap. Meskipun dia khawatir dirasuki oleh iblis, dia tidak dapat peduli dengan masalah itu sekarang, karena dia sangat membutuhkan kekuatan yang kuat. Orang tuanya dan Mu Xiaoyou masih menunggunya untuk menyelamatkan. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang kuat, bahkan jika dia menyelamatkan orang, itu tidak akan membantu. Sebaliknya, itu akan memengaruhi orang lain, bahkan dirinya sendiri. Hidup akan diambil. Lari, iblis datang. Setan-setan di sekitarnya berteriak dan melarikan diri. Mereka tertarik oleh gerakan terobosan Wu Chen. Mereka ingin melihat apa yang terjadi, tetapi mereka ditatap olehnya. Sekarang mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka di sini. Sekarang memang benar bahwa rasa penasaran membunuh kucing. Setelah si Wei menerobos alam setengah dewa dan surga 4 kali lipat, daya melahap naga ajaib Wu Chen juga semakin ganas, dan area lubang hitam juga semakin besar. Hampir dalam sekejap, benda-benda ajaib dan gas ajaib di sekitarnya diserap olehnya, dan tidak ada yang tersisa. Setelah menyerap iblis-iblis ini, Wu Chen tidak berhenti, dan terus bergerak menuju tempat yang lebih dalam. Sebaliknya, dia ingin melihat benda-benda seperti apa yang ada di tempat terdalam dunia iblis di kota ini. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang, atau berapa hari berlalu, Wu Chen tiba di sebuah lembah yang dalam. Di sini, dia menemukan banyak mayat. Di antara mayat-mayat ini, ada berbagai bentuk, ras, manusia, dan monster. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah iblis. Tulang-tulang mereka ada di sini. Tidak ada satupun dari tubuh-tubuh ini yang lemah. Wu Chen memeriksa beberapa mayat dan menemukan bahwa semuanya memiliki momentum yang kuat. Bahkan setelah waktu yang lama, mereka tetap tidak menghilang. Dapat dilihat bahwa kekuatan mayat-mayat ini pasti sangat mengerikan. Tidak diragukan lagi pasti ada beberapa kejadian yang mengguncang bumi di sini. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak mayat. Wu Chen menduga mungkin perang yang menyebabkan ini dan begitu banyak mayat. Dia tidak memiliki banyak kendali.
Dia terus maju dan masuk jauh ke dalam dunia di sini. Tuan, ada sesuatu. Tiba-tiba, suara api suci lembah keluar dari tubuhnya. Dia sepertinya menemukan sesuatu. Wu Chen berhenti dan menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi daerah sekitarnya untuk melihat apakah ada sesuatu. Namun, ternyata itu menjadi kekecewaan besar baginya, karena tidak ada yang terasa. Apa yang kamu rasakan, Millet? Tanya Wu Chen. Wah! Begitu kata-katanya jatuh, roh jahat yang kuat datang kepadanya dan menyelimuti tubuhnya. Roh jahat itu ganas dan kuat. Millet, ketika bahaya datang, Wu Chen segera membangkitkan kekuatan yang kuat, api yang melonjak, keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Sebelum roh jahat yang kuat itu menyerbu tubuhnya terbakar dan menghilang oleh api suci lembah. Siapa? Keluar! Teriak Wu Chen dengan marah. Dia tidak menyangka akan diserang. Namun, ruang persegi itu sangat sunyi, tanpa suara atau bahkan fluktuasi apapun. Wu Chen merasa sangat aneh. Dia memutuskan untuk bertanya kepada Su Gu tentang api suci dan melihat apakah dia menemukan sesuatu. Xiao Gu, apakah kamu menemukan sesuatu? Guru, saya tidak menemukan apapun. Jalan api suci. Wu Chen bahkan lebih menakjubkan. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak menemukan api suci di Su Gu? Guru, lihat ke bawah. Tiba-tiba, api suci lembah berteriak. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, dia buru-buru melihat ke bawah, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia melihat roh jahat yang kuat di bawahnya, yang dengan cepat menyembur ke atas, membawa kekuatan yang mengerikan. Sasarannya adalah dia. Millet, dua kata tidak terucap, Wu Chen segera mendesak api suci lembah, nyala api yang kuat, teng-teng yang membakar ke bawah, menuju bagian bawah massa gas ajaib untuk menyerbu ke bawah. Bang! Dampak dahsyat dari roh jahat dan api suci lembah, kekuatan yang kuat, pecah dari titik tabrakan, tersapu dengan cepat, bergegas ke segala arah, sangat mengejutkan. Namun, kekuatan roh jahat ini pasti jauh lebih besar daripada yang ada di depan. Bahkan api suci di lembah tidak dapat dihancurkan untuk sementara waktu. Terlebih lagi, Wu Chen juga mengamati bahwa beberapa ki jahat bergegas dari segala arah. Semuanya ditujukan padanya. Dengan kata lain, semuanya datang padanya. Wajah Wu Chen sangat bermartabat. Dia tidak akan begitu sombong sehingga dia pikir dia bisa menjadi tak terkalahkan di dunia. Terlebih lagi, ini adalah kerajaan iblis, tempat paling jahat dan mengerikan di wilayah Suanyu Timur. Bahkan yang terkuat di wilayah setengah dewa tidak berani masuk dengan mudah. Oleh karena itu, ia harus memainkan semangat 12 poin. Kalau tidak, ia tidak tahu bagaimana cara mati. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen minum banyak, mendesak kekuatan besar dan energi yang kuat untuk meledak keluar darinya, seperti air pasang, bergelombang dan bergetar. Untuk sesaat, seorang raja peri besar muncul di ruang ini. Cahaya keemasan yang cemerlang menerangi kegelapan di sekitarnya. Raja peri besar, berdiri di ruang ini, tubuh yang kuat, tidak bisa dihancurkan. Bang! Begitu Raja Abadi Wu Chen berkumpul, ki sihir di sekelilingnya segera datang dari pemboman. Energi besar menghantam Raja Abadi dengan keras, seolah-olah akan menghancurkan seluruh Raja Abadi. Sangat kuat, wajah Wu Chen telah banyak berubah. Prestasinya sekarang telah mencapai 4 tingkat alam semi-dewa. Dibandingkan dengan masa lalu, kekuatannya telah membuat lompatan kualitatif dan peningkatan. Selain itu, formula tubuh emas abadinya telah mencapai tingkat ke-6 kultivasi, dan kekuatan pertahanan Raja Surgawi juga telah mencapai tingkat baru. Namun, bahkan dalam kasus ini, dia masih merasakan tekanan tak terbatas, sehingga dapat dilihat betapa kuat dan mengerikannya serangan ki jahat di luar. Selain itu, yang paling mengejutkannya adalah dia tidak melihat orang. Di ruang sekitarnya, dia tidak melihat orang lain kecuali dia, dan dia tidak merasakan napas apapun. Dia tiba-tiba menyerangnya seperti dia muncul dari ketiadaan. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen minum banyak dan dengan tegas mendorong kekuatan Raja Peri hingga maksimal. Kekuatan mengerikan meledak dan mengalir ke Raja Peri. Cahaya keemasan Raja Peri mekar dan menyilaukan. Dalam teror bab 1823, kekuatan Raja Abadi didorong hingga maksimal. Wu Chen menahan tekanan kuat itu dengan seluruh kekuatannya, sehingga ki jahat di sekitarnya tidak dapat melukainya.
Untuk saat ini, Wu Chen mulai berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi di sini. Dia tidak bisa menunggu di sini karena kekuatannya terbatas, dan butuh banyak kekuatan untuk mendesak Raja Abadi. Dia tidak ingin terus tidak terkendali. Dalam hal itu, hanya ada kehancuran tanpa akhir yang menunggunya. Xiao Gu, apakah kamu punya perasaan aneh sekarang? Wu Chen tidak merasakan apa-apa, jadi dia ingin bertanya pada api suci Sugu. Bagaimanapun, esensi api suci Sugu adalah api. Terkadang dia mungkin menemukan sesuatu yang dia temukan. Bagaimanapun, pada awalnya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Aku tidak merasakan apa-apa. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini kecuali ki sihir. Sebenarnya, api suci Sugu selalu merasakan, tetapi dia juga merasa sangat aneh. Setelah apa yang pertama kali dia rasakan, dia tidak merasakan apa-apa lagi, yang membuatnya sangat tidak berdaya. Tidak ada apa-apa selain ki sihir. Wu Chen terkejut. Hal-hal yang dirasakan oleh api suci Sugu tampaknya sama dengan dirinya. Hanya ada ki sihir dan tidak ada yang lain. Dalam hal ini, maka, ki sihir di sini seharusnya adalah ki sihir alam. Bisakah kita menyerap sebagiannya? Setelah memikirkannya, Wu Chen memutuskan untuk mencoba untuk melihat apakah ki sihir di sini dapat diserap. Ditelan oleh naga, Wu Chen sekali lagi mendesak kekuatan fagositosis, kekuatan super, meletus darinya, membentuk lubang hitam besar, hisapan yang melonjak, dari segala arah, ke dalam lubang hitam. Valid, Wu Chen sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa roh jahat di sini dapat diserap olehnya. Dalam hal ini, Anda dipersilakan untuk menyerap semuanya. Sekarang, kekuatannya terlalu lemah dan tidak berdaya untuk menghadapi musuh yang akan dia hadapi selanjutnya. Oleh karena itu, dia hanya memiliki secercah harapan jika dia terus-menerus meningkatkan dirinya sendiri, menerobos batas-batasnya dan membuat dirinya lebih kuat. Napas di sini, meskipun itu adalah ki sihir, bukanlah hal yang ditelannya sebelumnya, tetapi ki sihir di sini tampaknya tidak ada habisnya. Jika diserap, bukan tidak mungkin baginya untuk membuat terobosan lain. Tuan, jangan serap roh jahat di sini. Wu Chen menyerap kegembiraan. Tiba-tiba, api suci Sugu mengeluarkan minuman keras. Wu Chen tertegun. Hanya memikirkan ruang lingkup, tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat. Ada apa? Wu Chen bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, api suci Sugu berteriak dengan cemas, "Tuan, cepatlah, tarik kekuatannya dengan cepat, jangan gunakan naga ajaib untuk melahap." Namun, sudah terlambat, aku melihat gas sihir yang kuat mengalir masuk langsung melalui lubang hitam dan mengalirkannya ke tubuh Wu Chen. Buruk, wajah Wu Chen banyak berubah. Dia menggunakan naga ajaib untuk melahapnya. Dia hanya menyerap ki ajaib di sekitarnya dan membuatnya masuk ke dalam tubuh untuk memperkuat kultivasi dan kekuatannya. Dia tidak tahan. Millet, dalam hal ini, hal pertama yang dipikirkan Wu Chen adalah api suci Sugu, karena di ruang ini, dia dan api suci Sugu adalah dua orang, dan dia secara alami mengandalkan kekuatannya. Sebarkan untukku. Kekuatan api itu meluas lagi. Ki jahat yang telah terkikis ke dalam tubuh disempurnakan untuk mencegah ki jahat sepenuhnya menjelekkan Wu Chen. Pada saat yang sama, Wu Chen tidak berhenti sama sekali. Dia segera mengalihkan kekuatannya untuk menarik lubang hitam yang ditelan oleh naga itu. Jika dia tidak menariknya lagi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Setelah beberapa upaya, lubang hitam yang melahap akhirnya dikumpulkan olehnya. Sumber gas ajaib juga terputus sepenuhnya. Teriak, Wu Chen menghela napas panjang. Pengalaman barusan terlalu menakjubkan baginya. Aku tidak percaya. Seketika, dia melihat tubuh itu lagi. Ki jahat di dalam tubuh hampir lenyap oleh api suci lembah. Terima kasih, Millet. Kali ini, jika tidak ada api suci di lembah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak, Tuan, Anda belum keluar dari bahaya sekarang. Jalan api suci. Tidak keluar dari bahaya, apa maksudmu? Sebelum Wu Chen selesai berbicara, dia hanya merasakan tubuh Raja Peri tiba-tiba bergetar, dan kekuatan besar mencabik-cabik Raja Peri dengan gila-gilaan untuk menghancurkannya. Wu Chen tidak menyangka bahwa Raja Peri juga diserang, yang tidak terduga. Stabilkan aku. Wu Chen meledak dan mengalir ke Raja Peri. Tidak peduli apa, stabilkan Raja Peri terlebih dahulu. Namun, saya tidak tahu apa yang terjadi. Semakin banyak kekuatan pendorongnya,
semakin dia ingin menstabilkan Raja Peri. Dia menemukan bahwa Raja Peri gemetar semakin hebat. Pada akhirnya, itu adalah ledakan yang menghancurkan. Ah! Pada saat Raja Peri itu hancur, roh jahat di sekitarnya bergegas ke arahnya dan memukulnya dengan keras. Wu Chen menjerit dan segera terguncang dan memuntahkan banyak darah. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Melihat Wu Chen terkejut dan memuntahkan darah, wajah Su Gu penuh dengan kecemasan. "Saya baik-baik saja." Wu Chen bangkit dari tanah, dan suamong tubuhnya sedang bekerja. Dia menekan luka-lukanya. Dia tidak dapat mengetahui bagaimana pertahanan Raja Perinya begitu kuat. Bagaimana dia bisa menghancurkannya? Rahasia macam apa yang ada di tempat ini? "Tuan, hati-hati." Tiba-tiba, suara api suci Su Gu keluar lagi. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, dia merasa semua rambutnya berdiri, yang membuat wajahnya berubah drastis. Dengan kekuatannya saat ini dan api suci lembah, bahkan jika dia bertemu dengan keadaan setengah dewa dan 9 orang kuat, dia tidak akan memiliki perasaan yang begitu kuat. Hanya orang kuat sejati yang bisa membuatnya memiliki perasaan seperti itu. Jawab sayap cahaya naga. Wu Chen segera mendesak Yinglong untuk terbang keluar dari ruangan. "Tidak peduli apa, mari kita pergi dari sini dulu." Mengenai rahasia di sini, dia tidak peduli. Menyelamatkan hidupnya adalah prioritas utamanya. Wah, pada saat ini, saya tidak tahu kemana harus menyerbu suatu kekuatan, baru saja mengenai tempat yang baru saja dia tinggalkan, bagian ruang itu, segera hancur, bahkan bumi terbelah, memperlihatkan lubang yang dalam. Mengerikan. Melihat ini, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sungguh mengerikan. Wu Chen memainkan roh 12 poin. Ketika dia tiba di tempat ini, tempat itu penuh dengan misteri dan petualangan di mana-mana. Bahkan dalam keadaan kekuatan saat ini, dia masih merasa takut dan harus berhati-hati. Jiwa menyebar, memeriksa ruang di keempat sisi, Wu Chen mencari perubahan di ruang sekitarnya, mencoba menjelajahi rahasia di sini. Namun, hasil deteksi tidak optimis. Seperti biasa, tidak ada gerakan atau penemuan. Tampaknya ini adalah dunia kehampaan. Namun, masalahnya muncul lagi. Karena ini adalah dunia kehampaan, mengapa ki sihir di sekitar dan keruntuhan tanah yang disebabkan oleh kekuatan misterius sebelumnya begitu jelas? Ini menunjukkan bahwa ruang di sini bukanlah kehampaan, tetapi kehampaan yang nyata. Untuk menjelajahi, tetapi juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Wu Chen tidak akan mempedulikannya, biarkan saja apa adanya. Jawab sayap cahaya naga. Wu Chen memiliki sepasang sayap di punggungnya. Dengan energi yang besar, dia meledak dan bergegas pergi dengan marah. "Mari kita pergi dari sini dulu." Namun, saat tubuhnya bergerak, tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat, yang akan menyerbu, energi yang kuat, menyapu ke bawah, untuk menghancurkan seluruh tubuhnya. Milet, Wu Chen segera membangkitkan api suci Su Gu. Api yang kuat itu keluar darinya dan berubah menjadi naga api yang besar. Ia bergegas turun ke kekuatan yang kuat ini. Bang! Kedua kekuatan itu saling bertabrakan dalam sekejap, dan tiba-tiba terjadi ledakan yang mengejutkan. Energi yang menakutkan itu, bergetar dan terbuka, menyapu keluar, menghantam seluruh ruang, dan sangat luas. Setelah serangan, Wu Chen tidak berhenti. Ia mendesak Yinglong untuk terbang keluar. Sekarang ia tidak ingin tinggal di sini lagi. Tempat ini penuh dengan hal-hal aneh. Lebih baik keluar lebih awal. Selama periode ini, ia juga terus-menerus diserang dari ruang ini. Dari waktu ke waktu, ia akan melancarkan serangan padanya. Kekuatannya yang kuat akan turun dengan keras untuk menghancurkannya. Namun, ia beruntung dapat bertahan setiap saat. "Tuan, berhenti. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang." Tiba-tiba, suara api suci Su Gu terdengar dari hati Wu Chen. Wu Chen segera berhenti. Dia memiliki kepercayaan 100% pada api suci Su Gu. Dia menyuruhnya untuk berhenti. "Saya pikir dia menemukan sesuatu." "Ada apa, Milet?" tanya Wu Chen dengan rasa ingin tahu. "Guru, lihat ke depan dan Anda akan tahu," kata api suci. Wu Chen mengangkat kepalanya, melihat ke depan dan menghirup udara dingin. Di ruang depan, ada area besar bintang-bintang yang hancur. Ya, itu adalah bintang-bintang. Yang besar berukuran sama dengan kota,
dan yang kecil seperti debu yang menggantung di ruang depan. Ini, ruang antar bintang. Mata Wu Chen menunjukkan kebingungan. Dia tidak menyangka akan datang ke tempat seperti itu. Melihat lebih jauh dari sini, dia bisa melihat banyak bintang bersinar di ruang antar bintang yang luas. Wu Chen berkedip, merasa sedikit tidak nyata. Dia ingat bahwa dia sepertinya berada di dunia iblis. Bagaimana dia bisa tiba-tiba tiba di ruang seperti itu? Dan jika itu benar-benar ruang antar bintang, mengapa iblis tidak pergi ke sini? Ruang antar bintang yang luas penuh dengan bahaya, tetapi bagi iblis-iblis tingkat semu itu, seharusnya tidak ada masalah. Mereka ingin melintasi ruang antar bintang, atau layak. Lembah, apakah ini benar-benar ruang antar bintang? Ini ruang antar bintang di luar, bukan di dalam, katanya. Itu di luar, bukan di dalam. Wu Chen melihat kakinya dan sekelilingnya, dan mengerti arti api suci Sugu. Tempat di mana dia sekarang seharusnya masih berada di kerajaan iblis. Namun, 3 kaki darinya, itu adalah langit dan bumi yang lain, yaitu ruang antar bintang yang luas. Setelah melihat keluar angkasa, Wu Chen memikirkannya dan memutuskan untuk pergi dan melihat apakah dia bisa keluar dari sini. Setelah berjalan 3 zang, tidak terjadi apa-apa sampai dia tiba di tepi area tersebut, hanya untuk menemukan beberapa kelainan. Ruang antar bintang di sini kacau dan tidak stabil. Wu Chen merasakannya. Dia menemukan bahwa ruang antar bintang di sini penuh dengan efek aneh. Rasanya sangat kacau. Ini adalah area yang sangat tidak stabil. Area yang paling tabu di ruang antar bintang adalah area yang kacau ini. Karena aturannya tidak stabil, sedikit saja terpengaruh olehnya, area tersebut dapat runtuh. Begitu runtuh, konsekuensinya akan tak tertahankan. Bayangkan bahwa yang kuat dari negara setengah dewa akan mati ketika mereka menghadapi keruntuhan ruang antar bintang. Bahkan yang kuat dari negara dewa sejati akan berhati-hati ketika mereka menghadapi keruntuhan ruang antar bintang. Jika tidak, mereka mungkin akan terhanyut ke dalam kekacauan alam semesta. Begitu mereka menghadapi kekacauan alam semesta, yang kuat dari alam dewa sejati akan mati. Tidak heran monster tidak berani keluar dari sini. Melihat ini, Wu Chen tampaknya memahami sesuatu. Ruang di sini sangat kacau dan tidak stabil. Bahkan bintang-bintang pun hancur. Begitu Anda menerobos masuk, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Wu Chen mengeluarkan limbau kelas atas dari cincin sumi, melemparkannya keluar, dan mencoba kekuatan ruang ini. Bang! Begitu limbau tingkat atas terlempar keluar, kekuatan misterius menyerbu. Limbau tingkat atas segera terpotong, dan bahkan tidak bisa bertahan. Mengerikan, Wu Chen menghirup udara dingin secara diam-diam. Ruang di sini benar-benar mengerikan. Bahkan limbau tingkat atas tidak dapat menahannya. Itu langsung terpotong. Melihat ini, Wu Chen tidak bisa menahan perasaan ingin pergi. Berjalan melalui ruang di sini adalah yang paling merepotkan. Jika dia tidak memperhatikannya sedikit saja, itu mungkin akan menjadi bencana. Oleh karena itu, dia tidak memutuskan untuk mengambil risiko ini sekarang. Wu Chen berbalik dan berencana untuk kembali. Meskipun layak untuk keluar dari sini, dia tetap tidak ingin mengambil risiko demi keselamatannya sendiri. Suatu kali dia bertemu dengan sepotong ruang yang rusak, dan bahkan hampir nyawanya pun terlibat. Kemudian, dia akhirnya keluar dari ruang itu setelah menghabiskan 9 ekor sapi dan 2 ekor harimau. Wow, pada saat ini, energi aneh, tidak pernah tahu di mana harus melawan, kekuatan ini tidak ada bandingannya, tujuannya adalah, itu adalah dia. Begitu wajah Wu Chen berubah, dia segera mendesak api suci lembah. Api yang kuat berubah menjadi lautan api. Dia bergegas keluar untuk melawan energi yang kuat dan aneh ini. Bang! Kekuatan keduanya, tiba-tiba bertabrakan, tiba-tiba memiliki efek teroris, gelombang yang kuat, tersapu terbuka, luas, berdampak di semua sisi. Wu Chen melihat energi ini, dan dia menyadari bahwa itu adalah jenis energi kuat yang pernah dia temui di masa lalu. Jenis energi kuat inilah yang terus membombardirnya dan memaksanya ke tempat seperti itu. Tanpa diduga, setelah tiba di sini, dia masih menolak untuk melepaskannya. Hancurkan untukku. Wu Chen menjalankan kekuatan yang kuat untuk bersaing dengan energi ini. Kali ini, dia tidak bisa kembali. Di masa lalu, dia punya cara untuk pergi, ditambah dia ingin melihat apa yang ada di ruang di depannya.
Tetapi sekarang, dia tidak bisa, karena dia tidak punya cara untuk kembali. Jika dia kembali, maka tunggu saja apa yang akan terjadi padanya adalah kehancuran tanpa akhir. Ruang antar bintang yang hancur, ini sama sekali bukan untuk bersenang-senang, begitu jatuh ke dalamnya, hasilnya tidak akan dapat diprediksi. Boom! Kedua kekuatan itu saling bertabrakan dengan keras, yang segera menghasilkan reaksi yang dahsyat. Energi besar itu meledak, dan kemudian segera mengejutkan seluruh ruang. Itu sangat menakutkan dan mengerikan. Sayap Wu Chen, satu kipas, terbang ke udara, menghindari dampak energi yang dahsyat. Namun, tepat pada saat ini, energi kuat lainnya juga melesat turun. Energi itu sangat kuat. Saya bersedia. Wu Chen menjalankan Suangong, kekuatan yang sangat besar, dan mengubahnya menjadi Raja Peri yang sangat besar, untuk menahan dampak energi yang kuat dari kedua belah pihak. Boom! Energi teror berdampak parah pada Raja Abadi, yang membuat Raja Abadi gemetar hebat, bergetar terus-menerus, menjadi geram dan ganas. Sayatan besar. Wu Chen meneguk banyak minuman dan mengubah kekuatan yang kuat dan energi yang sangat besar menjadi serangan yang ganas dan bergegas ke energi kuat lainnya. Teknik pemotongan besar adalah kekuatan supernatural unik yang diciptakan oleh kekuatan besar di zaman kuno. Kekuatannya dapat dikatakan tidak ada habisnya. Ketika terkena, energi itu akan segera hancur, berubah menjadi kecemerlangan, terpancar dan menyapu ke segala arah. Tidak lama, Wu Chen tahu bahwa tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia harus pergi sesegera mungkin. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dengan sepasang sayap, Wu Chen tidak mengambil kembali Raja Abadi. Dia langsung mengendalikan Raja Abadi. Dengan kekuatannya saat ini, dia mengendalikan penerbangan Raja Abadi yang besar, yang tidak banyak memengaruhi kecepatannya. Namun, pada saat ini, perubahan terjadi, hanya untuk melihat tanah tempat Raja Peri berdiri tiba-tiba runtuh, dan area itu semuanya runtuh, jatuh dengan gila ke tanah. Tidak bagus. Wajah Wu Chen berubah drastis. Dia tidak mengharapkan ini sepenuhnya. Namun, reaksinya masih sensitif. Dia segera menyerahkan Raja Peri, menaruh sepasang sayap di punggungnya, dan melarikan diri dari Raja Peri. Di luar kendali Wu Chen, Raja Abadi hanya memiliki satu tubuh yang tersisa, yang sama sekali tidak stabil. Ia langsung jatuh ke ruang antar bintang yang tak berujung. Tak lama kemudian, sebuah kekuatan mengerikan menyerbu dari bawah. Tubuh Raja Abadi segera runtuh dan menjadi debu di ruang antar bintang. Melihat ini, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kekuatan semacam ini begitu mengerikan hingga tidak dapat dipercaya. Jika ia jatuh, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Lebih baik pergi lebih awal. Tempat di sini terlalu berbahaya. Bahkan dalam keadaan saat ini, ia tidak berani ceroboh. Jika ia jatuh, konsekuensinya akan tak terbayangkan, dan aku tidak tahu seberapa serius itu. Namun, tepat ketika ia akan pergi, tiba-tiba, aliran udara yang kuat menyerbu dari bawah. Aliran udara ini, sangat kuat, tampak seperti kolom cahaya yang kuat, menghalangi jalannya. Melihat aliran udara ini, Wu Chen tiba-tiba membangkitkan perasaan tidak diketahui yang kuat, mungkin, apa yang paling ia khawatirkan telah terjadi. Tidak, Tuan, Anda telah jatuh ke ruang antar bintang yang tak berujung. Teriak api hampa itu. Apa? Wajah Wu Chen tiba-tiba berubah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari jatuh ke ruang yang memberontak ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya bisa lolos dengan sukses. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Chen tidak mengerti. Dia ingat bahwa di mana dia berada sekarang, masih ada jarak dari ruang antar bintang. Bagaimana dia bisa jatuh ke ruang antar bintang? Tuan, menurut pendapatku, mungkin saja daratan itu runtuh begitu saja, dan sebidang tanah milik kerajaan iblis hancur. Ketika udara naik, ruang itu menjadi ruang antar bintang. Mendengarkan analisis api suci Sugu, Wu Chen tampaknya mengerti. Ketika dia melihat ke atas, ruang di depannya, aliran udara yang tak berujung, tampaknya membentuk penghalang, memisahkannya dari daratan di depannya, hanya sedikit jarak. Tuan, lihatlah, ada badai bintang. Tubuh Wu Chen tiba-tiba bergetar. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat badai. Dia bergegas mendekat dan menyapu ke bawah. Dia membawa kekuatan yang paling menakutkan.
Dia akan menyerangnya dan menghancurkan seluruh tubuhnya. Api suci lembah. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia segera menjalankan api suci lembah. Api yang tak berujung menyebar dari tubuhnya dan membungkus seluruh tubuhnya. Pembakaran membuat seluruh tubuhnya menjadi seorang pemadam kebakaran. Lapisan penghalang yang dibentuk oleh api menutupinya. Di satu sisi, itu membentuk perlindungan untuk menghindari serangan kekuatan eksternal. Di sisi lain, kekuatan api dapat secara efektif menghancurkan kekuatan badai, untuk meminimalkan kerusakan yang dilakukan badai padanya. Sebenarnya, cara ini mirip dengan yang dilakukan oleh Raja Peri. Alasan mengapa dia tidak menggunakan Raja Peri adalah karena kondisinya tidak memungkinkan, karena Raja Peri membutuhkan pijakan untuk menopangnya. Tanpa pijakan sebagai penyangga, Raja Peri bagaikan air yang tak berakar, yang sama sekali tidak dapat berperan. Sekarang, tanah asalnya telah terbagi dan terurai. Dia berada di ruang antar bintang yang luas. Saya tidak tahu seberapa luas ruang itu, atau di mana dia berdiri sekarang, atau seberapa jauh dari tempat dengan penyangga yang kokoh. Oleh karena itu, mustahil untuk menggunakan Xian Wang. Wah, badai luar angkasa yang dahsyat itu menyerbu, membawa kekuatan yang sangat menakutkan, dan menyerang Wu Chen dengan ganas. Begitu tubuh Wu Chen terguncang, seluruh orang itu terhantam dengan keras. Kekuatan keheranan meletus untuk menghancurkannya. Milik neneknya, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat ibunya. Energi ini terlalu mengerikan. Namun, kekuatannya saat ini begitu dahsyat sehingga sulit dipercaya bahwa alam semi-dewa, 4 surga, dan api tingkat ke-9, lembah kosong, dan api suci,